Oke, di sini saya akan memaparkan perencanaan kampanye Humas dengan judul Aksi Tanam Pohon Penopang Kehidupan. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Fungsi pohon untuk planet ini sangatlah besar, dari penyimpanan karbon dan konservasi tanah hingga regulasi siklus air. Mereka menyokong sistem makanan alam dan manusia, dan menyediakan rumah bagi spesies hewan yang tak terhitung jumlahnya, termasuk kita melalui bahan bangunan. Namun, kita sering memperlakukan pohon sebagai sesuatu yang dapat dibuang, sebagai sesuatu yang harus dipanen untuk keuntungan ekonomi. Sejak manusia seperti kita mulai mempraktikkan pertanian sekitar 12.000 tahun yang lalu, kita telah menebang hampir setengah dari perkiraan 5,8 triliun pohon yang ada di seluruh dunia. Menurut sebuah studi pada tahun 2015 yang diterbitkan dalam jurnal Nature, banyak deforestasi telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Sejak awal industri, hutan telah menurun sekitar 32%, terutama di daerah iklim tropis. 3 triliun pohon yang tersisa di dunia berkurang dengan cepat, dengan sekitar 15 miliar ditebang setiap tahun. Menurut studi Nature, banyak tempat deforestasi semakin cepat. Institusi Nasional untuk Penelitian Luar Angkasa menunjukkan peningkatan 84% kebakaran di hutan Amazon dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018. Penebangan dan pembakaran hutan juga meningkat, terutama di Indonesia dan juga di Madagaskar. Jika pohon lenyap dalam semalam, demikian juga keanekaragaman hayati planet ini. Hilangnya habitat sudah menjadi pendorong utama kepunahan di seluruh dunia, sehingga penghancuran semua hutan yang tersisa akan menjadi bencana bagi tanaman, hewan, dan banyak lagi. Akan ada kepunahan besar-besaran dari semua kelompok organisme, baik secara lokal maupun global. Gelombang kepunahan akan melampaui hutan, membuat satwa liar yang bergantung pada pohon akan berkurang juga. Tahun 2018, Prevedelo dan rekannya menemukan bahwa kekayaan spesies secara keseluruhan adalah 50 hingga 100% lebih tinggi di daerah dengan pohon yang tersebar daripada di daerah terbuka. Bahkan satu pohon yang terisolasi di daerah terbuka akan menjadi magnet bagi keanekaragaman hayati yang menarik dan menyediakan sumber daya bagi banyak hewan dan tumbuhan. Karena itu, kehilangan satu pohon saja bisa sangat mempengaruhi keanekaragaman hayati secara lokal. Iklim planet juga akan berubah secara drastis dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Pohon memediasi siklus air dengan bertindak sebagai pompa biologis, yang mana pohon menyedot air dari tanah dan menyimpannya ke atmosfer dengan mengubahnya dari yang tadinya cairan menjadi uap. Dengan melakukan hal ini, hutan berkontribusi pada pembentukan awan dan curah hujan. Pohon juga dapat mencegah terjadinya banjir dengan menjebak air di dalamnya, dibandingkan membiarkan air mengalir ke sungai maupun di danau. Tanpa pohon, daerah yang tadinya hutan akan berubah menjadi daerah yang kering dan lebih rentan terhadap kekeringan yang ekstrim. Ketika hujan datang, banjir akan menjadi bencana. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tujuan program. Pohon bisa hidup tanpa manusia karena bisa mengolah makanannya sendiri. Sedangkan untuk manusia tidak bisa hidup tanpa pohon. Oleh sebab itu, kegiatan penghijauan sangatlah penting bagi manusia. Salah satu upaya yang dilakukan untuk penghijauan tersebut adalah aksi tanam pohon penopang kehidupan. Untuk membuat bumi semakin hijau, maka penanaman pohon tersebut akan dilakukan. Mengingat bumi yang semakin menua dan semakin meningkatnya polusi udara, maka kegiatan penghijauan bumi harus selalu dilakukan. Yang kemudian, apa sih pesan dari kampanye ini? Yaitu mengingatkan akan pentingnya pohon dan tanaman untuk tetap ada di muka bumi ini. Satu pohon sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan juga hewan.
pentingnya pohon dan menjaganya agar tetap mampu memproduksi oksigen bagi manusia dan hewan, yang mana oksigen adalah salah satu sumber kehidupan yang mampu menunjang kehidupan kita. Baiklah, selanjutnya yaitu apa sih program kampanye ini? Program yang akan dilaksanakan sudah terpampang jelas tadi di awal dari pembahasan tadi, yaitu sosialisasi tentang pentingnya pohon bagi kehidupan manusia dengan aksi menanam pohon penopang kehidupan. Yang kemudian adapun target sasaran kampanye ini yaitu masyarakat ataupun anak muda, remaja, mahasiswa, mahasiswi yang sadar akan pentingnya pohon bagi kehidupan ini, bagi kehidupan manusia. Kemudian menentukan strategi dan taktik. Strategi dan taktik kegiatan ini yaitu dengan melibatkan anak muda sehingga bisa melaksanakan kegiatan dengan baik dan juga memberikan bingkisan maupun merchandise bagi para partisipan. Dan juga melibatkan mungkin anggota perangkat desa di dalam kegiatan agar masyarakat tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kemudian yaitu pesan dari kampanye ini. Isi pesan dari kampanye ini yaitu berisi tentang betapa pentingnya pohon bagi kehidupan kita, bagi kelangsungan kehidupan kita, manusia dan juga hewan. Yang kemudian media. Baiklah, media yang akan kita gunakan untuk menyebarkan pesan kampanye yaitu melalui media sosial yang dimiliki, karena sekarang ini lebih banyak orang yang membaca di gadget daripada di media cetak. Dan media sosial merupakan media yang paling efektif dan cepat dalam hal penyebaran informasi. Tetapi kami akan tetap menyebarkan pesan melalui media cetak seperti selebaran, poster yang akan ditempel-tempel di bisa di rumah warga, masyarakat seperti itu. Selanjutnya waktu untuk melaksanakan program kampanye ini sudah tentu lebih tepat jika dilaksanakan ketika Hari Pohon Sedunia yang jatuh setiap tanggal 10 Januari, karena kegiatan akan lebih mengena ketika dilaksanakan di hari peringatan yang sudah ditentukan. Kemudian personil yang akan ikut kegiatan ini. Personil yang akan mengikuti kegiatan sudah tentu yang pertama yang mengadakan kegiatan yaitu panitia, kemudian perangkat desa, dan juga partisipan dari kalangan generasi muda baik mahasiswa maupun bukan, dan juga dari masyarakat sekitar juga boleh mengikuti kegiatan. Dan yang terakhir, sudah tentu sebuah kegiatan itu memerlukan yang namanya anggaran. Baiklah, yang pertama di sini anggaran untuk bibit pohon sendiri. Kami kira-kira akan mengeluarkan budget sekitar 500.000. Peralatan untuk menanam sendiri sekitar 300.000 rupiah. Dan juga kita membuat banner sekitar 100.000 rupiah. Konsumsi baik buat panitia dan juga para partisipan yaitu 350.000. Biaya yang lain-lain bisa dihitung 100.000, jadi total sekitar 1.350.000. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sayangilah alam, maka alam akan menyayangi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.